أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apabila Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 10 namanya surat Yunus. Ayatnya ayat 59. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari kebenaran wahyu dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bahwa apakah semua rizki yang telah diturunkan kepada mereka yang menjadi sumber penghidupan mereka, baik tumbuh-tumbuhan atau binatang ternak, dapat ditentukan hukumnya halal atau haram oleh mereka sendiri. Padahal sudah jelas bahwa yang menciptakan kesemuanya itu adalah Allah. Maka sebenarnya mereka tidak berhak menentukan hukumnya. Itulah sebabnya maka Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengatakan kepada mereka bahwa yang berhak menentukan hukum itu ialah yang menciptakan kesemuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataukah mereka beranggapan bahwa Allah telah memberikan izin kepada mereka untuk menentukan hukum, atau mereka berbuat sedemikian itu hanyalah dengan mengada-adakan saja atas nama Allah, atau anggapan mereka saja bahwa apa yang telah mereka tentukan sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu apa yang mereka haramkan, itulah yang diharamkan Allah, dan apa yang mereka halalkan, itulah yang dihalalkan Allah. Kemungkinan yang pertama, yaitu mereka mendapat izin Allah, adalah tidak mungkin terjadi karena mereka sendiri telah mendustakan wahyu itu sendiri. Maka kemungkinan keduanya lah yang bisa terjadi, yaitu mereka menentukan hukum itu hanyalah atas dasar dugaan semata, atau dengan kata lain mereka mengada-adakan atas nama Allah.
Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Allah berfirman, wa ja'alu lillahi mimma dar'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi biza'mihim wa hadha lisyurakaina fama kana lisyurakaihim fala yasilu ilallahi wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu. Surat Al-An'am ayat 136. Marilah kita bersama-sama berhati-hati di dalam urusan halal dan haram. Karena kesemuanya itu sudah jelas mana yang halal, yang harus kita ambil, kita ikuti. Dan itu nantinya akan menumbuh, kembangkan subur iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya akan membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi halal itu luar biasa, halal dengan halal. Lihat Al-Baqarah 1-5 dengan Al-Baqarah 25. Ini adalah lambang umat yang hatinya sehat, walafiat yang akan selamat dunia akhirat. Kemudian kita lihat haram dengan haram. Al-Baqarah ayat 6-7 dengan Al-Baqarah 8-20. Mereka adalah orang yang hatinya mati. Mereka umat yang hatinya sakit, yang biasa berkata dusta, yang biasa mengingkari janji, yang biasa berkhianat atas amanat. Mereka saling ada kecocokan di dalam kehidupan ini. Dia membangun tolong-menolong, tapi dalam perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dia tolong-menolong dan bersama-sama. Cita-citanya ingin masuk ke dalam neraka secara berombongan. Inilah yang namanya cinta, tapi bukan cinta yang asli, tapi cinta yang asi, yaitu cinta dalam perbuatan keji dan mungkar. Lihat nanti di surat Az-Zumar 71-72, bandingkan dengan cinta yang asli, Az-Zumar 73-75, pasti
antara yang halal dengan yang haram itu berbeda. Dan berbeda pula antara hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan akan mendatangkan ridhonya Allah, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang pada hakikatnya adalah di dalamnya ada murkanya Allah, pasti berbeda. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati. Contoh yang lain juga adalah membiarkan musuh-musuh umat Islam memakan hak mereka, membebaskan tanah negerinya, dan berhukum dengan pengawasan pemegangnya. Di samping itu, ketidakmauan untuk membantu kaum miskin, baik laki-laki ataupun perempuan, dan anak-anak yang berkata dalam doanya, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kampung yang dolim penduduknya. Jadikanlah kami sebagai walimu dan berikanlah pertolonganmu kepada kami." Inilah doa-doa dari generasi-generasi Robbani, generasi-generasi yang baik iman dan takwanya. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa keluar dari kampung yang dolim penduduknya. Karena perbuatan dolim ini sangat berbahaya. Yang namanya KDFMM itu, kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Ini adalah perbuatan yang mengundang bencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita susah menjalankan taat kepada Allah, ini pun bencana. Kita susah menjadi orang yang soleh-solehah, ini juga bencana. Jadi marilah kita baca dan pahami apa yang tersurat dalam Al-Quran 114 surat, 6.236 ayat, yang berisikan secara garis besar akidah, syariat, ibadah, muamalah, kisah-kisah ilmu. Kita sinergikan dengan ayat-ayat yang ada di jagat raya ini, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendapatkan warisan mulia, yaitu ilmunya para nabi dan rasul. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada juga contoh yang lain, yaitu membiarkan umat menjadi terpecah belah, tidak disatukan oleh satu bendera, tidak dihimpun oleh satu kekuatan yang kokoh. Padahal Islam yang penuh dengan bukti-bukti merupakan referensi, komando, dan rumah satu-satunya. Marilah kita belajar kisah-kisah para nabi dan rasul. Ada kisahnya Nabi Nuh alaihi salam beserta istri dan anaknya dan seluruh para pengikut-pengikutnya. Kita ikuti yang baik dan yang buruk mari kita tinggalkan. Banyak simbol-simbol, kisah-kisah yang Allah turunkan kepada kita di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Kisah-kisah umat terdahulu itu agar menjadi
pelajaran agar mereka tidak buruk seperti umat jahiliyah. Oleh karena itu marilah kita ikuti Islamiyah yang ilmiah, jangan mengikuti iblis, setan dari jin yang sesat dan setan dari manusia yang sesat. Lihat di Al-Mujadilah 14-20, mereka adalah kawan-kawan setan. Solusinya Allah berikan Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Mereka adalah golongan-golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah agar seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dihindarkan dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang merupakan dosa dan kesalahan yang tidak bisa diabaikan oleh setiap manusia, karena semuanya bukanlah hal yang khusus menimpa seseorang. Mereka semua bertanggung jawab sebagai bagian dari kesatuan umat. Adapun bentuk dosa lainnya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ini adalah perbuatan keji dan mungkar itu dilarang karena mengundang bencana. Wong namanya bencana kok malah diundang. Ini namanya orang yang tidak waras akalnya. Panjenengan lihat nanti di surat Ali Imran ayatnya 112. Ada orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka berani kepada ayat-ayat Allah dan berani kepada para nabi dan rasul, dan juga berani kepada para umat yang mendapatkan warisan ilmunya para nabi dan rasul, para sahabat mulia, para tabi'in yang mulia, para habaib, para kiai, para ustadz, kaum muslimin muslimat yang mulia, bukannya dimuliakan tapi malah diperolok-olokkan. Inilah kehinaan yang nyata itu. Mestinya orang-orang yang mulia, yang mereka taat kepada Allah, taat kepada Islam, dan taat kepada para rasul, yang saling mencintai dengan kasih sayang, merekalah yang harus kita muliakan. Jadi jangan sampai kita ini salah, malah mencintai yang haram, malah membenci yang halal. Ini namanya umat terbalik, bukannya umat terbaik. Yaitu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, baik berupa makanan, minuman, pakaian, barang-barang, cara berinteraksi, maupun perilaku yang kita pegang. Ini apakah halal? Kalau jawabnya halal, mari kita ikuti. Tapi kalau jawabnya haram, mari kita jauhi. Sungguh orang-orang pada masa jahiliyah memiliki sikap yang berlebihan dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya rugilah mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata
membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidak mereka mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 140. Baca dan amalkan, yang baik ikuti, yang buruk tinggalkan. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Surat Yunus ayat 59. Mudah-mudahan segala yang kita adakan, segala yang kita perbuat adalah kemakrufan, bukan kemungkaran. Jadi ada makruf, ada mungkar. Bersama makruf kita akan mendapatkan kejayaan dunia sama akhirat, mendapatkan ridhonya Allah. Tapi bersama mungkar, maka kita akan sengsara nanti. Lihat penghargaan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mu'addinul muhtasibu kasyahidil mutasyakhiti fi damihi idza mata lam yudawwad fi qabrihi. Orang yang adzan karena Allah pahalanya seperti orang yang mati syahid, yang mengalirkan darahnya di jalan Allah apabila dia mati dan tidak akan dimakan belatung. Mudah-mudahan para muadzin di dunia ini muadzin yang beriman takwa, imamnya imam yang beriman takwa, para jamaahnya juga beriman takwa, ustadz-ustadzahnya dan juga para santrinya, mereka mudah-mudahan beriman takwa sehingga saat mati nanti tubuhnya berbau wangi dan masih utuh dan tidak dimakan belatung. Amin ya robbal alamin. Al-julusu ma'al fuqara'i minat tawadu'i wa huwa min afdolil jihadi. Rawahut Tirmidzi. Duduk bergaul dengan orang yang fakir itu salah satu tanda sifat tawadhu, sedangkan tawadhu termasuk jihad yang paling utama. Mereka para fakir, mereka para miskin yang beriman takwa, mereka yang menjaga kehormatannya bukan ditukar dengan dunia dan isinya. Mereka termasuk umat-umat yang utama, dan juga mereka yang kaya raya, yang dermawan, mereka yang alim, yang dermawan, ini juga umat-umat yang utama. Dan orang-orang yang bodoh, yang mengakui kebodohannya, ini juga nanti kalau dia mau bertobat, dia akan menjadi orang yang pandai. Jangan sampai orang bodoh malah ngaku pinter. Ini namanya keblinger. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Likulli syai'in miftahun. Wa miftahul jannati hubbul masakini wal fuqara'i. Setiap sesuatu ada kuncinya, sedangkan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Jadi marilah kita cintai para fakir miskin dan juga seluruh orang yang kaya raya, yang dermawan, orang yang alim, yang dermawan, dan seluruh kaum muslimin muslimat, kaum mukminin mukminat. Marilah kita cintai, janganlah kita benci. Lihat di surat At-Taubah ayat 99 sampai 100 dan juga surat Al-Hasr ayat 10
dan juga ayat 18 sampai 24, sebuah doa yang kita panjatkan agar kita tidak punya yang namanya gil, iri hati, hasud. Rabbana ighfir lana dunubana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Sallu khalfa kulli birrin wa fajirin. Salatlah kamu di belakang orang yang baik atau orang yang tidak baik. Mudah-mudahan dengan salat orang yang sudah baik menjadi lebih baik, orang yang masih buruk mudah-mudahan menjadi baik. Tajdidul wudu, man tawaddo'a ala tuhrin kutibalahu asyru hasanatin. Nabi bersabda, barang siapa yang wudu sedang dia masih dalam keadaan suci, punya wudu, maka tertulis baginya 10 kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini orang-orang yang ahli wudu, wudunya baik. Ada yang harus kita perhatikan dalam ajaran wudu itu, agar kita menjadi orang yang senantiasa bertaubat, orang yang senantiasa membersihkan diri, dan orang yang senantiasa menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Jadi ayah dan ibunda kami senantiasa berpesan kepada kami agar menjaga yang namanya wudhu ini baik, pelaksanaannya secara syar'i maupun secara hakiki. Jadi kalau orang itu wudhunya baik dan wudhunya itu dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, ada berkumur, ada ajaran jujur, ada mencuci tangan, tidak boleh mencuri, ya, ada menghirup air dalam hidung supaya hidungnya tidak belang, dan masih yang lain-lainnya ya, termasuk membasuh muka supaya mukanya berseri-seri, bukan muka yang hitam pekat, mencuci tangan, mengusap kepala, mengusap juga termasuk telinga supaya menjadi pendengar setia, dan juga kaki, dan semuanya ini leluhur-leluhur kami memberikan ajaran wudhu ini. Bahkan saat mencuci tangan pun leluhur-leluhur kami, Mbah Hajah Romlah, ini menyampaikan, ya Allah, ampuni dosa tangan saya, ampuni dosa tangan kanan kiri saya, kaki kanan kiri saya, ampuni ya Allah. Dan itu semua termasuk pelajaran-pelajaran yang berharga yang kami dapatkan. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami dilahirkan di Desa Nglarangan tanggal 5 Juni 1970, dan saya lihat di firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat ke-5 ayat ke-6 itu ternyata itu tentang wudhu. Ini sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita agar kita ini punya wudhu yang hakiki, ya. Jadi luar biasa. Ini harus kita ingat-ingat, ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit
atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Ini loh, ajaran-ajaran suci dan mulia yang disampaikan oleh ayah ibunda kami yang kami hormati, Bapak Haji Sunawar dan Ibu Haja Sofiatun, yang sudah mengajari kami ilmu-ilmu seperti ini. Jadi saya sangat bersyukur dan berbahagia dengan ajaran-ajaran yang baik ini, luar biasa. Jadi kita ini datang dalam keadaan suci, pertahankan kesucian ini, dan surga juga suci, kitab Al-Quran juga suci. Oleh karena itu, mereka-mereka yang berhati suci saja, yang mau menyentuh, membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, mendakwakan Al-Quran ini adalah hati-hati yang suci. Istilahnya kolbun salim. Nanti lihat di surat 26 ayatnya 79 sampai 90. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat setia kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadzahnya, seluruh siswa-siswi, dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.